Malam itu begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan hembusan angin yang terdengar. Aku, Joko, seorang satpam yang ditugaskan menjaga sebuah rumah besar yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu milik seorang konglomerat yang meninggal dunia beberapa tahun lalu dan kini dibiarkan kosong. Rumah itu berlokasi di pinggiran kota, dikelilingi oleh pepohonan yang rindang. Bangunannya megah dengan arsitektur kolonial, lengkap dengan jendela besar dan balkon yang menawan. Namun, suasana di dalamnya sangat berbeda, begitu suram dan dingin. Dari cerita-cerita yang kudengar, rumah ini dulunya adalah tempat tinggal seorang bangsawan Belanda beserta keluarganya. Namun, setelah kematian tragis yang menimpa keluarganya, rumah ini ditinggalkan begitu saja. Malam pertama tugas jaga, aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkan cerita-cerita seram yang beredar. Aku membawa beberapa buku dan radio kecil untuk menemani kesendirian di pos jaga yang terletak di dekat gerbang utama. Malam semakin larut, sekitar pukul 11 malam, aku merasa ada yang aneh. Suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin itu hanya tikus atau binatang kecil lainnya. Namun, suara itu semakin mendekat, langkah kaki yang berat dan teratur, seperti seseorang berjalan dengan perlahan. Aku memberanikan diri untuk mengecek, membawa senter dan tongkat yang selalu kubawa sebagai alat pengaman. Di dalam rumah, suasananya benar-benar mencekam, lampu-lampu redup dan debu menutupi hampir seluruh permukaan. Aku memeriksa setiap sudut, tapi tidak menemukan apa-apa. Ketika aku hendak kembali ke pos, aku melihat sekilas bayangan putih melintas di lorong. Jantungku berdegup kencang. Aku yakin itu bukan bayangan biasa. Dengan senter yang kumainkan ke segala arah, aku mencoba mencari asal bayangan itu. Tapi, lorong itu kosong. Aku kembali ke pos jaga dengan perasaan tidak tenang. Malam berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Pukul 2 pagi, suara ketukan di pintu pos jaga membangunkanku dari tidur. Aku pikir itu hanyalah angin atau ranting yang jatuh, tapi ketukan itu terdengar sangat jelas. Dengan hati-hati aku membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kegelapan malam yang menyambut. Aku menutup pintu dan mencoba untuk tidur kembali, namun rasa takut mulai menguasai pikiranku. Keesokan harinya, aku menceritakan pengalaman itu kepada rekan kerjaku, Budi. Dia hanya tertawa dan menganggap aku terlalu banyak mendengar cerita horor. "Ah, mungkin hanya perasaanmu saja, Joko, jangan terlalu dipikirkan," katanya. Malam ketiga, aku mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Suhu di dalam pos jaga mendadak dingin, dan bau anyir menyengat hidungku. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi tiba-tiba ada suara berbisik tepat di telingaku. "Pergilah dari sini." Suara itu sangat lembut namun penuh dengan ancaman. Aku melonjak kaget dan berusaha mencari sumber suara, tapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Tubuhku gemetar, dan aku tidak bisa lagi menahan rasa takut. Saat itulah, aku melihat sosok pocong di depan pos jaga. Matanya yang hitam pekat menatap tajam ke arahku. Aku terpaku, tidak mampu bergerak atau berteriak. Pocong itu perlahan mendekat. Langkahnya yang tersendat membuat bulu kudukku berdiri. Tiba-tiba, pocong itu menghilang. Aku masih berdiri mematung, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Keringat dingin mengucur deras dari keningku, dan aku merasa sangat lemah. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sejarah rumah ini. Aku bertemu dengan Pak Wiryo, seorang penjaga lama yang sudah pensiun. Banyak yang bilang rumah itu angker. "Joko, dulu pernah ada yang melihat hantu pocong dan sosok wanita Belanda berkeliaran di sana," ujarnya. Pak Wiryo menceritakan bahwa wanita Belanda itu adalah istri dari pemilik rumah yang pertama. Dia meninggal secara tragis setelah mengetahui suaminya berselingkuh. Sementara itu, pocong yang sering terlihat diduga adalah arwah seorang pelayan yang mati dibunuh karena mencuri. Cerita itu membuatku semakin yakin bahwa rumah ini memang angker. Namun, tugas tetap tugas. Aku harus menjaga rumah ini hingga kontrak selesai.
aku mempersiapkan diri untuk malam yang panjang dengan membawa lebih banyak peralatan seperti salib dan air suci. Malam keempat, saat aku sedang berpatroli di sekitar rumah, aku mendengar suara tangisan perempuan. Suara itu berasal dari lantai atas, dari kamar yang konon katanya bekas kamar istri sang bangsawan. Aku memberanikan diri naik ke atas. Tangisan itu semakin jelas terdengar, sangat menyayat hati. Saat sampai di depan kamar, pintunya terbuka dengan sendirinya. Di dalam kamar, aku melihat seorang wanita dengan gaun putih panjang, duduk di tepi ranjang sambil menangis. Rambutnya panjang terurai menutupi wajahnya. Aku mencoba mendekat, namun wanita itu tiba-tiba berbalik dan menunjukkan wajahnya yang pucat dan penuh luka. Dia menatapku dengan mata penuh kebencian. "Kau harus pergi dari sini," teriaknya. Tubuhku seketika kaku, dan aku merasa sangat ketakutan. Aku berlari keluar kamar dan turun ke bawah secepat mungkin. Di lantai bawah, aku melihat bayangan pocong melintas lagi, kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Aku tahu malam itu aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi di dalam rumah. Aku kembali ke pos jaga dan berusaha menenangkan diri. Pikiranku kacau dan aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku menelepon Budi dan menceritakan semuanya. Dia akhirnya percaya dan berjanji akan datang untuk menemani malam itu. Sementara menunggu Budi, aku terus berjaga dengan waspada, berharap tidak ada kejadian aneh lagi. Budi tiba sekitar pukul 1 pagi. Dia tampak gugup, tapi mencoba terlihat tegar. "Kita hadapi bersama, Joko, jangan takut," katanya sambil menepuk pundakku. Kehadirannya sedikit membuatku merasa lebih tenang. Malam itu kami berpatroli bersama. Sekitar pukul 2, kami kembali mendengar suara tangisan dari lantai atas. Kali ini, kami memutuskan untuk mendekati sumber suara dengan lebih berani. Budi membawa senter besar, dan aku memegang tongkat. Saat kami sampai di lantai atas, tangisan itu tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi sangat sunyi. Bahkan suara nafas kami terdengar jelas. Kami membuka pintu kamar dengan perlahan, tapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan keras, membuat kami terkunci di dalam. Kami panik dan mencoba membuka pintu, tapi tidak berhasil. Kemudian, kami mendengar suara langkah kaki mendekat, dan sosok pocong itu muncul di depan pintu. Pocong itu menatap kami dengan tatapan yang dingin. Budi mencoba membacakan doa, tapi pocong itu justru mendekat dengan lebih cepat. Di saat yang bersamaan, sosok wanita Belanda itu muncul dari balik cermin, tertawa keras. "Kalian tidak akan bisa keluar dari sini," teriaknya. Aku dan Budi berusaha keras membuka pintu, dan akhirnya pintu itu terbuka dengan tiba-tiba. Kami berlari keluar kamar dan turun ke lantai bawah tanpa menoleh ke belakang. Saat di lantai bawah, kami memutuskan untuk keluar dari rumah dan kembali ke pos jaga. Di luar rumah, kami merasa sedikit lebih aman. Kami berusaha menenangkan diri dan mencerna apa yang baru saja terjadi. Kami berdua tahu, malam itu tidak akan pernah kami lupakan. Kejadian aneh terus membayangi pikiran kami, dan kami tahu kami harus menemukan cara untuk menghentikan teror ini. Keesokan harinya, kami memutuskan untuk mencari bantuan dari orang yang lebih mengerti tentang hal-hal gaib. Kami bertemu dengan Mbah Surip, seorang dukun yang terkenal mampu mengusir makhluk halus. Dia mendengarkan cerita kami dengan seksama dan setuju untuk datang ke rumah besar itu pada malam harinya. Malam kelima, Mbah Surip tiba di rumah besar dengan membawa beberapa peralatan ritual. Dia meminta kami untuk mengikutinya ke dalam rumah dan memulai ritual pengusiran. Kami mengikuti dengan penuh harap bahwa ini akan berhasil. Di dalam rumah, Mbah Surip mulai membacakan mantra dan menaburkan garam di setiap sudut ruangan. Suasana menjadi sangat tegang, dan kami merasa ada sesuatu yang tidak suka. Perlahan, suasana di dalam rumah menjadi semakin mencekam. Suara angin berhembus kencang dan pintu serta jendela berderit keras. Mbah Surip tetap tenang, terus membacakan mantra dengan suara lantang. Kami hanya bisa berdiri dengan gugup di belakangnya. Tiba-tiba, sosok wanita Belanda itu muncul lagi.
kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya yang pucat dan penuh luka tampak sangat menyeramkan. Dia menatap Mbah Surip dengan marah, lalu berteriak, "Kalian tidak akan bisa mengusirku." Mbah Surip melanjutkan mantranya tanpa henti. Wanita Belanda itu mulai mendekat, tapi tiba-tiba tubuhnya seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Dia meronta dan berteriak, namun semakin lama semakin melemah. Kemudian, pocong itu muncul di belakang wanita Belanda, seperti terikat pada kehadirannya. Kedua makhluk itu tampak berusaha melawan kekuatan dari mantra Mbah Surip, tetapi mereka semakin tidak berdaya. Mbah Surip kemudian mengambil air suci dan memercikkannya ke arah wanita Belanda dan pocong itu. Mereka berteriak keras, dan tubuh mereka mulai memudar. Dalam beberapa detik, mereka lenyap, meninggalkan suasana yang lebih tenang. Setelah ritual selesai, Mbah Surip menghela napas panjang dan berkata, "Mereka sudah pergi, tapi kalian harus tetap berhati-hati. Ada kemungkinan mereka kembali jika tidak ada yang menjaga keseimbangan energi di sini." Aku dan Budi merasa lega namun tetap waspada. Kami berterima kasih kepada Mbah Surip atas bantuannya. Malam itu, kami kembali ke pos jaga dengan perasaan sedikit lebih tenang, meskipun rasa takut belum sepenuhnya hilang. Hari-hari berikutnya berjalan lebih tenang. Tidak ada lagi penampakan atau suara-suara aneh yang mengganggu. Namun, aku selalu merasa ada yang mengawasi dari kejauhan, seperti ada mata tak terlihat yang terus memantau setiap gerak-gerikku. Beberapa minggu kemudian, pemilik baru rumah besar itu datang untuk melihat properti mereka. Mereka adalah keluarga muda yang tampak ramah. Aku dan Budi diberitahu bahwa mereka berencana untuk merenovasi rumah itu dan menjadikannya tempat tinggal permanen. Aku merasa sedikit khawatir dengan keselamatan mereka, tapi tidak bisa berbuat banyak selain memberikan peringatan. "Hati-hati dengan rumah ini, banyak cerita seram yang beredar," kataku pada mereka. Mereka hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai lelucon. Renovasi dimulai, dan selama beberapa bulan, rumah besar itu berubah drastis. Dinding-dinding diperbaiki, lantai diganti, dan dekorasi baru dipasang. Suasana rumah mulai terasa lebih hidup dan hangat, meskipun aku masih merasakan ada yang aneh di dalamnya. Pada malam hari, saat pekerja sudah pulang, aku sering berkeliling rumah untuk memastikan semuanya aman. Suasana memang lebih baik, tapi ada kalanya aku merasa seolah-olah seseorang mengikutiku dari belakang. Suatu malam, aku mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini, suara itu berasal dari ruang bawah tanah yang baru saja direnovasi. Aku memberanikan diri untuk memeriksa, berharap itu hanya pekerja yang lupa menutup pintu. Di ruang bawah tanah, aku melihat bayangan pocong lagi. Kali ini dia tidak sendirian. Wanita Belanda itu juga ada di sana. Mereka tampak lebih marah dan agresif. Aku segera berlari keluar, kembali ke pos jaga dan menelpon Budi untuk datang. Aku sadar bahwa meskipun mereka tampak hilang, arwah-arwah itu masih ada di rumah besar itu. Mbah Surip mungkin berhasil menenangkan mereka sementara, tapi tidak mengusir mereka sepenuhnya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaan dan melupakan semua kejadian horor yang terjadi di rumah itu.